Jadi nggak boleh diakhirkan dari waktu wajib. Kenapa tidak boleh? Alasannya kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk bersegera dalam kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian, diperintahkan bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan Rabb kalian dan surga. Dan kita juga diperintahkan untuk berlomba-lomba. Tidak boleh kita berlambat-lambat. Kata Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bil amali fitanan. Bersegeralah untuk melakukan amalan sebelum adanya nanti banyak cobaan. Ini perintah Nabi. Dan juga beliau bersabda, tidak amantum bi amrin faktu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kepada kalian sebuah perintah, lakukan semampunya, segera semampunya. Artinya kalau tidak mampu dimaafkan, tapi kalau mampu kita tidak boleh untuk mengakhirkan. Semua dalil ini menunjukkan apa yang beliau katakan, bahwa tidak boleh kita mengakhirkan zakat dari waktu wajib. Tidak boleh diakhirkan. Kalau dimajukan boleh atau tidak, sebentar akan dibahas. Jadi mengakhirkannya tidak dibolehkan. Cuman kalau katakan tidak amkana ikhrajuha, jika memungkinkan untuk kita langsung dulu. Artinya kalau ada udur, tidak masalah. Iya, misal kita mau keluarkan zakat, ada banjir, ada hujan, angin kencang, ada musibah alam intinya, musibah alam, maka dimaafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Juga Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang kecuali apa yang dia mau. Kecuali apa yang dia mampu. Jadi kapan tidak mampu, dia mampu. Oleh karena itu kaidah umum dalam syariat kita, syariat Islam, la wujuba illa ma'al istita'ah. Tidak ada namanya kewajiban kecuali harus ada kemampuan. Jadi tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Wajib jika mampu. Kalau tidak mampu, tidak ada. Tidak ada kewajiban. Fa'in fa'ala fatalifal mal lam tasqul anhu az-zakah. Kalau berikan kita satu kaidah, kalau dihadirkan misalnya, ada orang yang sudah wajib zakat, kemudian sengaja dia undur sampai hartanya itu hilang, dialihkan sampai turun banjir menimpa hartanya, ya, datang misalnya hujan rusak hartanya, angin kencang rusak hartanya, lantas anhu zakat, tidak hilang kewajiban zakat di akhir. Dan ini sebenarnya kaidah umum untuk setiap kewajiban. Untuk setiap kewajiban, kalau ada orang sengaja hadirkan, maka tak hilang kewajiban itu, wajib ditutup. Bukan hanya dalam masalah zakat, tapi untuk kewajiban. Sholat, puasa, haji, semua ibadah kepada Allah. Kalau ada orang sengaja undur, kemudian datang, hal yang membuat dia tidak bisa lakukan, wajib ditutup. Wajib diganti. Agar dia pula terkait dengan zakat. Dan zakat ini adalah ada haknya Allah, kemudian ada haknya manusia. Yang kita akan sampaikan insya Allah di pertemuan nanti, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu. Jadi bahas nanti masorif zakat.
Ya, orang-orang yang akan menerima zakat. Jadi ini yang harus dilakukan. Terus tali qabla. Tapi kalau turun musibah sebelum waktu wajib, misalnya anggap dia wajib mengeluarkan zakat di Muharram. Katakanlah waktu bulan kemarin dia bangkrut, hartanya hilang. Maka takut hilang kewajiban. Tidak wajib lagi berzakat. Tapi ini yang dikatakan oleh para ulama kalau musibah. Kalau sengaja dihilangkan. Bulan depan akan wajib zakat. Akhirnya dihilangkan hartanya. Dia sengaja suruh istrinya belanja ku cepat. Habiskan. Sembarang apa dengan belanja, pokoknya cepat dia banyak-banyak. Misalnya begitu. Supaya tidak kena zakat. Ini tetap wajib. Tidak hilang ini. Karena maksudnya tidak bagus. Iya, tujuannya salah. Jadi ini maksudnya adalah musibah alam, bukan hal yang disengaja. Harus musibah alam menimpanya, sehingga waktu datang kewajiban zakat sudah tidak punya, maka hilang kewajibannya, hilang kewajiban zakat. Selain itu beliau berkata, "Wajibu ta'jiluha idza kamulan nisab." Boleh dia segerakan zakatnya kalau memang nisabnya sudah. Ini dia. Jadi tidak boleh diambilkan dari waktu wajib. Boleh diamalkan sebelum waktu wajib. Yang penting sudah ada nisab. Tidak boleh mengawalkannya sebelum ada nisab. Kalau itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh kita katakan, saya zakat saja dulu. Sebelum nanti saya kaya. Tidak boleh. Tidak wajib. Tapi kalau kita sudah punya nisab, belum dapat umurnya. Misal, kita akan wajib zakat di bulan Syawal, atau kita wajib zakat di bulan Dzulqa'dah, atau di Dzulhijjah. Wajib zakat kita awalkan di Ramadan. Boleh. Itu dibolehkan. Seperti kemarin waktu kita bahas zakat itu. Kalau waktu wajibnya adalah waktu malam Id, atau paling lambat subuh Id. Itu waktu wajib. Boleh diamalkan di sehari sebelum Id, 2 hari sebelum Id, boleh diamalkan. Nah, sama juga dengan zakat harta yang lain, boleh diamalkan kalau sudah punya nisab. Ya, kita sudah punya misalnya 85 gram. Masuk zakatnya 2 bulan ke depan. Boleh kita amalkan sekarang kepada yang berhak menerimanya. Itu dibolehkan. Demikian pula zakat-zakat yang lain. Iya, dan ini ya mereka berdalil dengan hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membayarkan zakatnya atas paman beliau sebelum waktu wajib. Belum bayar zakat sebelum datang waktu wajibnya. Ini yang dipakai. Cuma dengan cara dia sudah punya nisabnya. Dia sudah punya itu hartanya. Walaupun qabla dzalik. Tidak boleh sebelum itu. Yang kami katakan tadi. Sebelum punya nisab, tidak boleh. Jadi kan 2 syaratnya. Ada itu nisabnya, takarannya, ukurannya, kemudian mencapai usia setahun. Nah, kalau sudah punya salah satunya, boleh disegerakan. Sudah punya nisab misalnya, tapi belum usia setahun, boleh. Dibolehkan. Kemudian kata beliau, wa in ajjalaha ila ghairi mustahiqiha lam tujzi'hu. Ini masalah juga penting. Kan boleh tadi disegerakan. Tapi kalau ada orang segerakan bayar zakat, ternyata yang menerimanya tidak berhak menerima, maka itu tidak sah. Dia bukan dari golongan yang berhak menerima zakat ternyata, maka tidak sah. Dia kasih orang zakat, ternyata yang dia kasih bukan fakir, bukan miskin. Pokoknya bukan salah satu dari yang disebutkan di ayat.
Di surah At-Taubah ayat 60. Kan yang berhak menerima zakat itu sudah disebutkan golongannya. Ada 8. Kata Allah, innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah zakat itu untuk fakir. Itu 1. Wal masakin, miskin. Itu 2. Wal amilina 'alaiha, petugasnya yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mau dilembutkan hatinya dari muslim, walaupun kaya. Orang ini misalnya keras, penentang sunnah, tapi kalau dibayar dengan uang zakat, lembut langsung. Ada orang kalau diucapkan ucapan keras, tapi dikasih uang, dia boleh dikasih uang zakat. Orang seperti itu, iya, boleh dikasih uang zakat. Jadi mu'allafah di sini bukan mu'allafah yang kita pahamnya. Karena sebagian orang salah paham mu'allafah ini. Dia kira mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Bukan. Mu'allaf di sini yang mau dilembutkan hatinya. Bukan mu'allaf yang baru masuk Islam. Bukan. Disebutkan hati-hati. Kata Allah, wal mu'allafati qulubuhum, yang mau dilembutkan hatinya. Ada orang keras sekali, ya, dikasih tahu jangan putar keras-keras musik tak. Sudah datang waktu zakat, kasih mikir beras 1 karung. Jangan tidak ganggu makin. Iya, karena orang lebih hargai harta daripada nasihat. Itu boleh. Itu berhak menerima. Terus, kata Allah, wafir riqab, orang yang berada dalam perbudakan, dia mau merdekakan dirinya. Boleh kita kasih uang supaya dia bayar dirinya kepada tuannya. Wal gharimina, ini yang terlilit utang. Wa fi sabilillah, orang berada di jalan Allah, perang di jalan Allah. Nanti kita akan terangkan lagi ini 8 golongan ini. Wa binis sabil, ini yang terakhir, golongan ke-8. Ibn sabil, anak jalanan. Maksudnya adalah bukan yang main-main itu di jalan. Ini maksudnya adalah musafir. Adalah musafir yang putus bekalnya, habis bekal. Boleh dikasih harta zakat faridatan minallah, kata Allah, itu adalah kewajiban dari Allah. Maksudnya inilah golongan yang wajib kita kasih. Salah satunya kita pilih. Salah satunya kita pilih. Kalau kita kasih kepada yang bukan ini tadi, kata beliau, lam tujzi'hu, tidak sah. Harus kita keluarkan ulang. Itu hanya sedekah biasa. Itu hanya sedekah biasa. Wa in shara indal wujub min ahliha. Bahkan kata beliau, walaupun nanti di waktu wajib ternyata termasuk ahli zakat. Orang yang berhak menerima. Tiba-tiba sekarang kan dikasih ternyata kaya. Dia kan segerakan. Dia bulan ini dia kasih zakatnya. Ternyata salah kasih kaya. Bulan kemudian kontrol itu orang jatuh bangkrut miskin. Walaupun karena dilihat adalah keadaannya sekarang, bukan nanti. Sama dengan sekarang ada orang kasih zakatnya kepada orang miskin. Dia kasih langsung uang 100 juta zakat. Zakatnya. Misalnya dia punya zakat harta, kapan baru orang dapat 100 juta? Oh baik, 8M dia punya. Kan wajib dikeluarkan 100. Kalau dia punya 8 ya, 4 ya. 8 atau 4? 4. 4. Kalau dia punya 4 miliar misalnya, kan wajib 100. Wajib dia keluarkan zakatnya 100. Karena kalau 8 berarti 200. Iya. Dia punya uang tersimpan setahun 8M misalnya. Wajib dia keluarkan 100. Dia kasih itu miskin langsung 100 juta. Kan jadi kaya. Jadi kalau dia kaya setelah dikasih zakat, tidak apa-apa. Tapi kalau dia kaya sebelum dikasih zakat, tidak sah. Ini yang patut kita perhatikan. Jadi dilihat dulu orang yang kita kasih berhak atau tidak. Jangan sembarang kita keluarkan. Dan ini adalah zakat wajib. Beda kalau zakat sunnah. Boleh kepada miskin, kaya, boleh. Tapi kalau zakat wajib sudah ada golongannya. Sudah ada yang berhak menerimanya, yang nanti akan datang rinciannya. Akan datang rinciannya. Wa in dafa'aha ila mustahiqiha. Kalau dia keluarkan,
kasih kepada yang berhak tadi. Salah satu dari 8 golongan tadi. Dia sudah kasih misalnya fakir, punya penghasilan tidak cukup. Atau dia kasih kepada miskin yang punya penghasilan pas dengan kebutuhannya. Iya, dia kasih. Famata awistagna. Kemudian setelah itu dia meninggal. Atau setelah itu dia kaya. Atau setelah itu irtadda. Qadarullah. Setelah dikasih harta malah murtad. Na'udzubillah. Al-jazaat. Sah. Tetap dianggap telah mengeluarkan zakat. Karena yang dilihat sekali lagi. Waktu dia kasih. Bukan setelahnya. Bukan setelahnya. Ini yang beliau katakan. Terus. Wa intalifal malu lam yarji alal akhir. Ini satu masalah lagi. Bagaimana kalau dia sudah keluarkan zakat, tiba-tiba bangkrut, itu yang mengeluarkan zakat. Apakah dia punya hak untuk kasih kembali itu zakat? Saya sudah miskin. Apakah punya hak itu? Tidak boleh. Ini bahaya kalau seperti itu. Telah diancam di dalam syariat. Kata Nabi SAW, al-a'id fi hibatih kal kalbi ya'udu fi qay'i wa laysa lana mathalus saw. Orang yang mau ambil kembali pemberiannya itu seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Dan kami tidak punya contoh yang lebih buruk daripada itu. Jadi kalau kita sudah keluarkan, apapun keadaan kita, mau bangkrut atau merugi atau apapun, kita ternyata miskin, lebih miskin daripada orang tadi yang kita kasih zakat. Kita contoh tadi itu. Dia kasih keluar zakatnya 100 juta, kasih satu miskin. Kaya dia punya langsung beli motor. Langsung dia beli rumah misalnya. Kaya, terus dia bikin usaha. Ada penghasilannya. Yang kasih zakat tadi bangkrut, qadarullah. Hilang semua uangnya tadi. Maka tidak ada haknya untuk mengatakan, kasih kembali ke itu. Kan itu saya yang kasih. Tidak boleh. Kata Nabi, kami tidak punya contoh yang lebih buruk daripada anjing yang menelan kembali muntahnya. Jadi kalau kita sudah kasih, tidak boleh kita memintanya kembali. Jangankan meminta, mengungkitnya tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Jangan kalian batalkan sedekah kalian, zakat kalian dengan mengungkitnya. Kau itu besar dari zakatku. Tidak boleh. Iya, tidak boleh itu. Demikian pula mengganggunya, menyakitinya. Tidak boleh. Batal sedekah kita. Batal zakat kita dengan itu. Ini yang beliau ingatkan juga penting. Terus kata beliau ini terakhir yang beliau singgung di bab mengeluarkan zakat ini, wala tunqalu shadaqah ila baladin tuqsaru ilaihi shalah. Tidak boleh dipindahkan zakat itu ke negeri lain, ke daerah lain. Yang batasannya itu adalah di jamak sholat ke situ. Artinya masih boleh selama tidak jamak sholat. Dalam lingkaran tidak jamak boleh. Tapi kalau sudah jamak sholat ke situ, tidak boleh. Illa alla yajida man ya'khuduha fi baladiha. Kecuali tidak dijumpai orang yang menerima zakat di negeri itu. Misalnya negeri itu Masya Allah, semua penduduknya kaya raya. Semua berkecukupan. Semua penghasilannya di atas miskin. Bukan di atas fakir, karena di atas fakir berarti masih miskin. Di atas miskin. Penghasilannya itu lebih dari kebutuhannya. Ini kan tidak berhak menerima zakat. Maka boleh dikembalikan ke negeri tetangga. Boleh dikeluarkan ke daerah lain. Tapi kalau selama di daerah itu butuh kepada zakatnya kita, tidak boleh kita pindahkan. Karena Nabi SAW bersabda ketika beliau mengatakan kepada Mu'ad ibnu Jabal terkait dengan pemungutan zakat, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya di negeri itu,
orang kaya di negeri itu dan dikembalikan kepada fakir negeri itu juga. Itu asal daripada zakat. Ambil dari orang kaya di negeri itu, kembalikan ke orang miskin di negeri itu pula. Ini asalnya. Ini adalah tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, jika di negeri itu sudah berkecukupan semuanya, maka kita pindah ke al-aqrab, fal-aqrab, yang lebih dekat dengan negeri itu, kemudian lebih dekat berikutnya. Itu tahap di dalam mengeluarkan zakat. Tahap dalam mengeluarkan zakat. Ini selesai. Setelah itu beliau akan bahas golongan yang berhak menerima zakat yang kami isyaratkan tadi di ayat, tapi nanti ada rinciannya lagi yang kita perdalam dan pertajam lagi insyaallah ta'ala terkait dengan 8 golongan tadi. Kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Kita lihat pertanyaan, Masya Allah. Mohon penjelasannya Ustaz, bagaimanakah kalau zakat harta yang lalu tidak dikeluarkan karena ketidaktahuan hukumnya. Iya, zakat karena tidak dibangun di atas hak Allah semata. Beda kalau, jadi sebelum masuk sini, kita harus paham dulu. Ada itu ibadah, hanya murni terkait dengan hak Allah. Sholat, puasa, haji. Iya, itu terkait dengan haknya Allah. Kalau murni haknya Allah, apa yang kita tidak lakukan di masa lalu, tidak perlu qada. Tidak perlu qada. Misalnya dulu kita jarang sholat. Tidak perlu qada sekarang setelah tahu kebaikan, dapat hidayah. Tidak perlu qada. Iya. Dulu kita tidak puasa. Sengaja. Apa karena malas atau yang lainnya? Tidak ada hidayah. Tidak perlu kita qada puasanya. Demikian pula dulu kita mampu tapi tidak berhaji. Kita tidak diperintahkan untuk qada. Cukup kita haji sekarang, haji wajib. Seperti itu. Tapi ada namanya ibadah terkait dengan haknya Allah dan haknya sesama. Nah, contohnya zakat. Nah, kalau ibadahnya seperti itu, maka tidak gugur dengan dulu kita tidak tahu. Tidak gugur dengan dulu kita tidak tahu. Tetap wajib. Kalau harta itu misalnya masih ada sampai sekarang, misalnya ini harta tinggal bersama kita sudah 10 tahun. Sudah kita hitung. Zakatnya 10 tahun. Iya, berarti misal anggap contoh, kita punya 10 juta. Dalam setahun kan 250.000 zakatnya. Maka kita kali 10, kita keluarkan. Karena zakat tidak gugur dengan tidak tahu. Dia wajib ketika kita tahu. Ini terkait dengan ini. Jadi kita lihat saja, ya kita keluarkan sekarang. Maksudnya kalau dapat haul dan nisabnya. Untuk menghitung zakat harta, nisab apa yang digunakan? Emas atau perak? Karena nilainya jauh berbeda. Para ulama rahimahumullah ta'ala terbagi 2 pendapat dalam masalah ini. Semuanya sepakat. Kalau di atas nilai emas, sepakat. Terserah mau diikutkan kemana. Misalnya kita punya uang 100 juta. Anggaplah kita punya uang 100 juta. Atau lebih dari 100 juta. Dan ternyata 100 juta ini sudah di atas nilai emas. Sepakat di sini. Mau kita hitung emas atau perak? Boleh. Yang diperselisihkan adalah bagaimana kalau kita punya harta di bawah nilai emas. Di bawah nilai emas. Kita masukkan kemana? Emas atau perak? Maka mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala lebih condong kepada perak. Kenapa? Satu, lebih membebaskan dari kewajiban. Karena kalau kita ikutkan ke emas, antara 2. Satu, karena kita kikir, tidak mau keluarkan. Padahal itu sedikit saja. Itu dia. Ada karena kikir.
Kedua, minimal kita akan ragu. Emas atau perak ya, kita simpan ragu. Karena orang menimbun harta tanpa zakat diancam. Minimal ada keraguan. Itu pertama. Yang kedua, kita diperintahkan untuk bersegera. Mana yang lebih segera? Kita ikutkan ke emas atau perak? Tentunya perak. Karena nilainya lebih rendah. Nilainya lebih rendah. Itu dua alasan. Kita pilih perak. Dan ini lebih bagus, lebih hati-hati kita pakai pendapat ini. Daripada kita pakai emas, lebih baik kita pakai perak. Lebih hati-hati. Iya, ini yang kuatnya insya Allah, dan itu dikuatkan oleh banyak ulama, diantaranya ulama sekarang seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kepada siapa yang afdol diberikan zakat harta? Bisakah dibagikan untuk besar apa ini? Kurang atau cukup satu saja begitu. Ini nanti siapa yang berhak menerimanya, insya Allah pembahasan berikutnya. Ini ada pertanyaan, Masya. Kemarin saya dan suami bersepakat. Kalau ekonomi membaik, kami akan cari kontrakan. Mengingat juga anak-anak sudah mulai besar dan saya sudah merasa tidak enak sama mertua dan ipar karena sering terjadi konflik. Alhamdulillah sekarang ekonomi kami sudah lumayan baik. Alhamdulillah. Tapi suami berubah pikiran dengan alasan bapak mertua tidak mengizinkan selama belum punya rumah sendiri. Jika saya mendesak suami bilang jangan menjadi penghalang bakti saya. Kalau saya mendesak, suami bilang jangan menjadi penghalang bakti saya sama bapakku. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Iya. Jadi sebenarnya bukan saya bela istri. Memang kita kalau sudah menikah, wajib kita pisah rumah dengan orang tua. Jadi suami itu, istri itu memiliki hak terhadap kita, suami, masalah kiswah, pakaian, makanan, minuman, nafkah lahir batin, dan tempat tinggal. Jadi asalnya itu pisah. Tempat tinggal itu pada dasarnya. Dia punya hak untuk meminta tempat tinggal semampu suami. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Hendaklah orang memiliki kelapangan memberikan infak kepada istrinya sesuai dengan kelapangannya. Tapi siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia berinfak memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kesempitannya. Jadi sempit saja tidak gugur, apalagi lapang. Itu kewajiban suami. Kewajiban suami terhadap istrinya. Iya. Dan itu tidak boleh ditabrakkan untuk berbakti kepada orang tua. Karena tidak ada yang pernah bilang bakti itu harus tinggal serumah. Iya. Karena berbakti kepada orang tua itu tidak harus tinggal serumah. Tidak harus. Iya. Bahkan kalau kita tinggal tidak serumah itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Disebabkan karena para ulama rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa kadang terjadi perbedaan pendapat antara istri kita dan ibu kita. Kalau serumah, masalah pemilihan warna pakaian, warna kasur, warna gorden, itu beda. Satu seleranya anak muda, satu seleranya tua. Sehingga nanti membuat konflik. Kalau ada akan menjadi terjadi sebab karena itu konflik, wajib bahkan kita pindah. Tanpa mengurangi bakti kita kepada orang tua. Jadi ini tidak bisa ditabrakan. Tidak bisa, apalagi kita sudah berkomitmen dengan istri kita, harus kita jalankan. Iya, kita harus penuhi janji kita.
Iya, ditambah lagi itu tadi hal yang wajib bagi seorang laki-laki untuk istrinya. Pertanyaan kedua, apakah betul saya menjadi penghalang bakti suami terhadap bapaknya jika saya mendesak hal ini? Padahal ini hanya ya kebaikan dan supaya saya menjaga rumah tangga. Enggak benar seperti itu. Iya. Alhamdulillah, lakukan apa yang diusulkan istri kita dan tetap berbakti kepada orang tua. Apa saja yang dihitung dalam zakat harta? Apakah nilai aset pada pabrik produksi juga dihitung zakatnya? Dan apakah dikurangi dahulu dengan hutang jangka pendek atau jangka panjang? Bagaimana dengan rumah atau lokasi yang disewakan? Apakah dihitung juga zakatnya? Ini semua pembahasan sebenarnya sudah lewat. Mungkin kita maafkan nih. Mungkin tidak pernah hadir. Alhamdulillah. Kita sudah bahas sebenarnya apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada pertanian, peternakan, perdagangan, ada harta yang tersimpan yang tidak kita pakai. Bukan kebutuhan pribadi. Jadi seperti yang ditanyakan ini, nilai aset pada pabrik produksi. Kalau alatnya, kita keluarkan modal untuk alat produksi, tidak ada zakat. Ini kan masuk dalam zakat perdagangan. Yang dihitung adalah hasil dari alat itu. Hasil daripada alat itu. Itu nanti yang disebutkan. Kemudian sini, apakah dikurangi dulu dengan utang? Jangka pendek, jangka panjang? Jika akan datang jatuh temponya, wajib kita kurangi. Tapi jika masih lama, maka terhitung harta kita itu. Bukan hartanya yang diutangkan. Bukan harta yang diutangkan. Itu beberapa yang disebutkan terkait dengan yang kita tanyakan. Sudah berlalu pembahasannya, alhamdulillah. Jika kita mempunyai tabungan 50 juta, kemudian yang 20 juta dipinjam oleh saudara, berapa zakat yang kita keluarkan dari tabungan tersebut? Apakah dihitung dari 30 juta atau dari 50 juta? Dan kapan waktunya? Kalau waktunya setahun, umurnya setahun. Kemudian apakah terhitung 50 atau hanya 30 yang kita miliki? Tergantung. Sudah juga kita bahas ini. Kalau 20 itu yang kita kasih pinjam, masih diharapkan kembalinya, maka hitung 50. Itu ketentuannya. Semua yang kita pinjamkan orang, masih diharapkan dia bayar ke kita, maka masih dihitung kita zakatnya. Tapi kalau tidak diharapkan lagi kembalinya, tidak diharapkan lagi dia kembalikan, maka gugur zakat. Gugur zakat. Itu yang kita lihat dari 20 juta tadi. Kami melakukan amal ibadah hanya sekali seumur hidup. Anggaplah ibadah itikaf di bulan Ramadan. Apakah itu sudah terhitung keutamaan pahalanya di sisi Allah? Ataukah ibadah akhir saja yang dicatat dan yang diterima? Tidak. Semua yang kita lakukan karena Allah dicatat dan diterima. Semuanya, walaupun hanya satu kali dalam seumur hidup. Dan Rob kita tidak pernah lupa. Iya, Rob Tuhan kita tidak pernah lupa. Semua yang kita lakukan dicatat. Yamhullahu ma yasha wa yufdi. Allah akan menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki. Iya, apa yang dia kehendaki. Tidak ada yang terluput sedikit pun. Iya. Ma farotna fil kitab min syai'. Kami tidak pernah luputkan dalam catatan itu sedikit. Jadi semua. Makanya nanti di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW akan datang pada hari kiamat seorang laki-laki yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dia diperlihatkan catatan amalannya itu 99 lembar. Satu lembarnya kata Nabi sejauh mata memandang. Banyak sekali dosanya. Allah bertanya kepadanya, atumkiru min hadza syai'an? Apa kamu mengingkari ini? Catatanmu ini. Dia berkata sambil tunduk, la wa ya Rabb. Tidak. Dia akui, maksudnya semua itu adalah catatan amalan dosanya. Saking banyaknya Allah bertanya kepadanya, apakah ada catatan amalan kebaikanmu sedikit? Dia bilang tidak. Cuman Allah keluarkan untuknya bitokoh, kartu KTP, kartu kecil.
yang ada catatan kebaikan. Dia diperintahkan untuk menghadiri timbangannya, dia berputus asa. Apa dia bilang begitu? Mahadi albitokoh, ma'atil kesijilan. Apa nilainya kartu kecil ini? Kalau dibandingkan dengan itu 99 lembar. Tapi Allah tetap katakan, "Uhdur waznan, hadiri timbanganmu." Nah, yang kita maukan adalah itu tadi. Semua tercatat. Yang kita lakukan. Tapi dari usia balik. Dari usia balik. Tidak tercatat itu sebelum balik. Jadi kapan kita balik, disitulah kita dicatat. Amalan kebaikan. Amalan kebaikannya. Iya. Itu yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Semua. Walaupun kita hanya lakukan sekali seumur hidup. Kemudian pertanyaan berikutnya, apabila kami melakukan amal ibadah. Oh ini tadi. Berikutnya lagi. Nenek saya baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Kemudian saya ingin mendoakannya, Ustaz. Apakah doa yang cocok untuk itu, Ustaz? Apakah sama seperti kedua orang tua di surat Al-Isra? Kalau sama-sama, karena orang tua itu ke atas, mencakup ayah, ibu, kakek, nenek, itu semua. Karena dalam syariat kita itu kakek, nenek ke atas dianggap bapaknya kita. Lihat Nabi SAW ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau katakan hada doa abi. Ini doanya bapak. Maksudnya doanya Nabi Ibrahim. Tapi dia bilang adalah bapaknya. Jadi yang ke atas itu bapak kita. Makanya masuk doa itu. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu masuk sampai ke atas. Masuk sampai ke atas. Iya, walaupun lebih aman kalau kita tambahkan yang doanya Nabi Nuh. Iya, Rabbik firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Atau Rabbik firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Boleh juga. Supaya masuk semuanya. Masuk semuanya, beriman laki-laki dan beriman perempuan. Iya, itu masuk. Dan boleh juga kita mintakan khusus untuknya. Kita sebutkan namanya. Iya, Rabbik firli fulan. Sebutkan namanya. Iya, Rabbik firli wali jaddi atau jaddati, kita sebutkan namanya, tidak apa-apa. Rob ampuni saya dan untuk kakekku, nenekku. Boleh kita sebutkan namanya. Karena Nabi SAW kadang kalau perlu berdoa dan belum tahu orangnya, belum sebutkan namanya. Seperti contoh dalam Bukhari, datang Abu Aufa bawa zakatnya kepada Nabi. Belum katakan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Belum sebutkan. Ya Allah, ya sholawatlah atas keluarganya Abu Aufa. Tidak apa-apa kita berdoa, langsung sebutkan nama orang yang kita doakan. Saya pernah dengar bahwa hadits tentang dilarang menyerupai orang kafir. Kemudian sebagai mahasiswa tingkat akhir yang hendak diwisuda, diwajibkan memakai pakaian toga. Dan saya pernah membaca bahwa pakaian itu adalah ciri khas pemuka agama orang kafir. Bagaimana saya menanggapi hal ini, Ustaz? Apakah memang kita berusaha tidak mengenakannya untuk menjaga kemurnian tauhid saya, Ustaz? Tergantung kita saja. Kalau memang boleh tanpa pakai itu kita akan wisuda, lulus, ya tidak perlu kita lakukan. Kalau memang kita bilang itu menyerupai orang kafir. Kalau memang itu kita anggap menyerupai orang kafir. Dan sebelum kita anggap itu menyerupai orang kafir, kita harus paham. Hal yang menyerupai orang kafir itu, kalau itu adalah merupakan kekhususan orang kafir.
Sekarang tinggal kita lihat apakah pakaian itu memang kekhususan orang kafir atau bukan. Juga tersebar di kaum muslimin. Jadi jangan mengatakan bahwa semua itu langsung menyerupai. Nah, lihat dulu. Iya, misalnya pakai dasi. Apakah khusus orang kafir atau memang kaum muslimin sudah tersebar di tengah kaum muslimin? Atau bagaimana? Itu kita lihat. Iya, tapi anggaplah itu menyerupai orang kafir. Anggap ini. Anggap. Seperti itu kenyataannya misalnya. Sekarang tinggal kondisi kita yang dilihat. Apakah tanpa pakaian itu kita dianggap wisuda atau sudah lulus? Atau harus begitu baru kita dianggap lulus? Kalau memang harus seperti itu baru dianggap lulus, ya lakukan. Daripada kita jadi mahasiswa seumur hidup. Kan begitu. Lebih mudaratnya ini pakai pakaian hanya sehari. Bahkan hanya beberapa jam. Daripada mudaratnya kita akan menjadi mahasiswa seumur hidup tak? Mahasiswa paling lama sedunia. Kan lebih baik kita pakai itu sehari untuk setelahnya aman. Itu yang perlu dipahami, wallahu a'lam. Apakah hadir menikahi gadis lebih utama daripada janda itu sahih? Dan kalau sahih, mohon jelaskan alasannya. Menikahi gadis lebih utama daripada janda. Iya. Menikahi gadis, ada hadisnya itu. Siapa yang tanya? Siapa tahu? Siapa yang pertanyaan? Kita kasih mengaku dulu sedikit nih. Apa itu hadis yang kita dengar ini? Bismillah, mengaku lagi. Tidak ada? Malah lagi nih. Nih, dapat hadiah ya? Dapat hadiah lagi. Siapa? Samping. Yang mana? Kita. Dia bilang bisanya itu. Siapa ini? Tidak ada ya. Ya, sebenarnya dalam syariat kita tidak ada dibilang ya lebih utama menikahi gadis atau janda. Karena dalam syariat kita bukan status gadis jandanya, kaya miskinnya yang dilihat, cantik jeleknya. Bukan. Ketika Nabi SAW katakan, tungkaul mar'al arba, perempuan itu dinikah karena 4 perkara. Nabi sebutkan li jamaliha karena cantik, wali maliha karena kaya, wali hasabiha karena nasab, wali diniha karena agama. Karena agamanya. Ini kan alasan perempuan dinikah. Tidak ada disebut ini janda gadis. Ini 4 alasan. Kemudian Nabi katakan fatfar bidzati din taribat yadak. Pilih yang punya agama, kamu akan beruntung. Demikian pula waktu Nabi anjurkan para sahabat untuk menikah, kata beliau tazawwadul wadud wal walud. Nikahilah yang penyayang lagi subur. Lagi subur. Ini yang disebutkan. Artinya perempuan itu sama saja kedudukannya. Sama saja kedudukannya. Ya, hanya saja kalau kita orang yang cemburunya tinggi, ya, maka lebih bagus gadis daripada janda. Jangan sampai nanti istri tak sengaja sebut suami dulunya, langsung naik emosi tak. Itu saja. Maka lebih bagus kita tidak menikahi ya janda. Iya, seperti saat ada sahabat Nabi begitu. Belum tidak mau menikahi janda. Bahkan yang lebih ininya, belum tidak mau ceraikan istrinya kalau akan dinikahi oleh orang. Karena cemburunya itu. Karena cemburunya. Tidak tercela hal tersebut, itu kan pilihan. Jadi kalau memang kita adalah orangnya cemburu, ya apalagi kalau janda itu adalah karena cerai, dalam artian suaminya masih hidup, itu kan nanti akan bermasalah setelahnya. Nanti kita papasan. Suaminya dulu, mantan suaminya klakson, kita melihat istri tak lagi. Itu kan masalah itu.
Iya. Ini masalah, bisa-bisa kita turun dari motor, kita sikat itu orang. Padahal cuman klakson ibunya anaknya dulu. Ya, cuman begitu. Makanya kalau kita orangnya cemburu begitu, jangan cari gadis. Daripada sebenarnya nanti masalah. Iya, itu saja. Wallahu alam. Bila zakat mengikuti nisab perak, berapakah Ustadz nisab perak tersebut untuk dikeluarkan zakat? Sering kita sebut ini ya. Tapi kita maafkan saja penanya mungkin baru hari ini datang. Jadi nisab perak itu adalah 595 gram. 595 gram itu nisabnya. Ya, kita hitung saja dengan harga sekarang. Kita cari di internet misalnya, berapa harga perak sekarang 1 gram. Baru kita kali 595 gram. Itulah nisab. Misalnya sekarang anggaplah harga perak 10.000. Sudah kali 595 gram, itulah nisabnya, baru keluarkan zakatnya 1/40. Zakatnya 1/40. Baik, katanya sudah cukup. Kenapa Daniel? Oh, ibu-ibu anaknya di atas. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.